أن محمدا رسول الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita baik secara streaming ataupun kita hadir dalam majelis-majelis yang baik. Ini merupakan hadiah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Saat ini kita berada di penghujung dari majelis ini. Apa yang udah kita dapetin dari ini majelis? 11 bulan kita belajar, dapat apa aja? Dapat ilmu. Tuh ilmu kemana? Al-ilm bil a'mal yazku wa laysa bil agwali wa kathratul jidali. Al-ilm khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu tuh dengan amal, dengan perbuatan, bukan dengan orasi atau dengan berdebat dan lain-lainnya. Ilmu ngajak kita untuk takut pada Allah. Ilmu ngajak kita untuk menjadi orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu menjadi jembatan buat kita untuk menjadi orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menghambakan dirinya dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kegunaan dari ilmu yang kita cari setiap saat. Dan manusia nggak pernah cukup dengan ilmu. Karena usia kita, dengan kebutuhan kita atas ilmu, usia kita kurang. Usia kita kurang. Sehingga mari, di antara cara untuk mengembangkan ilmu yang kita dapati adalah dengan mengamalkan ilmu tersebut. Kalau kita amalkan, berkembang itu ilmu. Ya, berkembang, tambah luas itu ilmu, sehingga kita pun nanti pada waktunya ketika kembali pada Allah, kita menjadi orang-orang yang memang gemar dengan ilmu, haus dengan ilmu. Dan orang yang semacam ini, tahukah kita di mana akan dilengkapi keilmuan buat mereka? Disebutkan bahwa Allah akan mengirimkan malaikat ke dalam kuburnya untuk membuat orang tersebut mengetahui sisa ilmu yang harusnya dia tahu. Karena nggak cukup waktu di dunia, ditambahin di barzakh diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun yang terjadi bagi orang-orang yang gemar dengan Al-Quran, yang pengen berusaha untuk menghafal Al-Quran, tapi meninggal belum hafal. Allah teruskan hafalannya tersebut, Allah kirim malaikat agar dia nanti dibangkitkan oleh Allah menjadi hufadzul Quran, mampu untuk memberikan hadiah terbesar buat kedua orang tuanya. Nabi bilang bahwa orang tua tuh bakal dikasihin taj min nur, dikasihin mahkota kayak raja-raja dari cahaya-cahaya yang merupakan lambang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari, ini penutupan. Terus terang, penutupan boleh penutupan. Tapi kita dengan ilmu nggak pernah kita tutup. Tahukah kita kenapa majelis ditutup? Kenapa majelis ditutup? Sebab ketika memasuki bulan Ramadan, pola hidup kita tuh berubah. Ya, ini majelis habis Isya, nggak mungkin diadakan habis Isya. Orang sholat Isya, sholat tarawih. Habis sholat tarawih, sholat witir. Habis witir, dengar kultum. Kapan mau bikin majelisnya? Sehingga mau nggak mau harus ditutup. Terus dibuatlah majelis-majelis khusus yang cuman adanya setahun sekali. Ulama kita, para salaf kita, Sada Al-Ba'alwi bil khusus, mereka tuh punya tertib ajib. Ada majelis yang mereka adakan setahun sekali doang. Ada majelis yang tiap hari, ada majelis yang tiap bulan, tapi ada majelis yang setahun sekali. Bukan cuma majelis saja, bahkan gosidah, ya itu gosidah. Makanya orang yang baca gosidah itu mesti belajar. Gosidah ini dibawanya kapan, gosidah ini kapan waktu yang tepat. Terkadang tuh aura majelis
itu mengajak kita untuk mendendangkan gosidah tertentu. Ya, aura majelis begitu. Jangan misalkan kita ziarah ada orang sakit, ya, orang sakit, udah nggak bisa gerak, sakit udah. Kita disuruh gosidah nih, orang demen gosidah nih, gosidah dong. Jangan gosidah ya Allah bi husnil khatimah, sama aja ente nyumpahin orang. Ya, ya, pernah kejadian kayak gitu. Ya, harus pinter. Ya. Terus apa namanya? Walhasil begitu. Sehingga ketika mereka pun ketika meletakkan gosidah-gosidah tersebut di tempatnya, itu orang udah nungguin waktunya. Ada gosidah yang keluar cuma setahun sekali. Kayak nih lagi ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam. Nih kita lagi majelis di Syekh Nabi Allah Hud saat ini nih ada ziarahnya Abdullah Ba'alawi. Ziarahnya Imam Hamid bin Umar Hamid, ziarah Al-Ba'alawi. Imam Masjid Ba'alawi di Kota Tarim. Mudah-mudahan ini majelis nyambung tuh ke majelis yang ono. Naam. Ini itu ziarah tuh ditungguinnya tuh, masya Allah. Sampai tuh ziarahnya bulan Sya'ban dari mulai Rajab mereka udah bikin nyambut bulan Sya'ban, nyambut acara ziarah 40 hari berturut-turut. Kenapa? Rindu. Ramadan juga begitu. Mereka rindu Ramadan. Kenapa? Nuansanya baru. Di sana kalau di bulan Ramadan, itu para habaib yang tadi nggak buka pintu buat apa? Buat bikin majelis, di rumahnya majelis semuanya. Abdullah bin Syahab bikin majelis di rumahnya, Habib Fulan bikin majelis, Habib ini bikin majelis, semua buka. Begitu. Sehingga orang sampai bingung, mau ngaji di mana sekarang? Hayo deh. Yang tadinya pengajian sedikit, bulan Ramadan habis tutup-tutupin padahal. Taunya bukan tambah sedikit, tambah membludak majelis. Sampai gosidahnya juga khusus di bulan Ramadan. Itu orang kalau dengar itu gosidah kelas. Ya, apalagi ente mengerti tentang artinya. Ya, ente ini tukang baca gosidah nih. Belajar, cari tahu artinya. Ya, kayak orang baca sajak. Jangan sajaknya sedih, bacanya sembari jingkrak-jingkrak. Gitu. Sehingga tuh orang, ya, menjadi ngawur-ngawur nih, Bu. Orang tuh dengar apa ulama kita, salafnya kita tuh muhtam benar-benar dengan seni. Seni itu diperhatiin banget. Kenapa? Karena orang tuh semua manusia, fitrahnya manusia suka dengan seni, suka dengan nada, suka dengan alunan yang indah. Ana pernah ajak satu orang ziarah ke satu orang ulama, gosidah dia. Dia gosidah, suaranya begitu deh tuh. Ya. Milihnya bagus, tapi suaranya ya begitu deh. Kata ini Habib selesai gosidah, masya Allah bagus. Cuman biar tahu gosidah itu perlu suara yang cakep. Ya, jadi suara cakep. Kenapa? Menyentuh orang. Ada orang dengar gosidah nangis. Ya, dengar ceramah enggak? Dengar gosidah nangis. Bukan kita bilang, wah lu ceramah enggak ada. Sama aja udah. Yang penting ujung-ujungnya balik sama Allah aja. Mau dengar apa kek? Hati mau dengar kentongan di depan, tong, nangis, balik sama Allah, bagus sudah. Begitu. Ini tempat kita nih. Ini semua majelis, apa semua tujuannya apa? Biar kita balik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkah kita masuk bulan Ramadan? Selain menggembirakan, bulan Ramadan juga menakutkan. Tadi kan enak tuh, Habib Syafiq cerita, dapat ini, ya. Selain menggembirakan, aneh nakutin aja deh. Selain menggembirakan, menakutkan. Kenapa menakutkan? Nabi bilang, man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahu Allah. Malaikat Jibril yang ngomong sama Rasulullah. Nabi aminin. Yang ketemu Ramadan gak dapat ampunan, biar dibuang, dijauhin sama Allah. Nabi sampai ngomong, fa in lam tughfar fihi famata. Kalau gak diampunin bulan Ramadan, kapan lagi? Ayo deh siap-siap. Beb, gimana Beb, dosa kita banyak, sama yang ngomong juga dosanya banyak. Alhamdulillah, ya Allah nggak punya hitung-hitungan jauh banget sama kita, enggak. Malah kita dibentangin ampunan seluas-luasnya, dikasih momentum terbaik. Kalau aneh umumkan, ya besok hari Rebo datang ke rumah Habib Syafiq jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ngapain?
Yang datang tepat 10 orang pertama bakal dapat 1 orang 10 juta dari beliau. Ya. Kira-kira datang nggak? Hah, datang? Anak si ogah belum tentu punya duit sebab segitu. Tapi kalau Pak Lurah yang bagiin, wah kita tungguin. Bilang hari Rebo, sekarang nungguin depan rumahnya. Kenapa biar nggak telat? Allah nyiapin kita waktu-waktu itu tuh. Waktu yang Allah nggak ngitung-ngitung buat kita. Kayak entar nih bulan Sya'ban nih. Ada apa nih 10 Sya'ban? Di malam itu tuh semua dosa diampuni nama Allah. Semua orang diampuni nama Allah. Kurang apa coba? Belum Ramadan nih, disiapin duluan. Ayo deh. Yang mau tobat, yang mau balik nih, siapin dari sekarang. Nabi bocorin buat kita. Ada orang-orang gak diampunin di malam itu tuh. Siapa dia? Pertama yang minum minuman keras. Ya. Atau obat-obatan terlarang kagak bakal diampunin tuh di malam itu tuh. Kalau nggak mau tobat dari sekarang. Yang kedua orang yang durhaka sama orang tuanya. Ya. Tahu nggak bagian kedurhakaan tingkat terendah tuh? Tingkat terendah tahu nggak apa? Keluar rumah nggak izin sama orang tuanya. Nah, nih cecerek pada ini. Lo hadir majelis izin nggak sama orang tua? Ketemu Habib Syafiq dicium tangan bolak-balik sampai 3 kali. Kayak goreng tempe biar rata. Sama orang tua nggak pernah cium tangan. Habib datang sendalnya dipegangin. Habib pulang dia ngilang. Sendalnya nggak tahu kemana. Ya, itu bagian dari kita nggak hormat sama orang tua kita. Walaupun tingkatnya rendah tuh. Tapi kalau orang tua kita kesel, ya Allah. Hatta ente hadir majelis di mana aja. Allah bilang, siapa orang yang orang tuanya ridho, yang orang tuanya kesel sama dia, aneh tadinya mau ridho, orang tuanya kesel, aneh kesel juga deh. Kebalikannya begitu, kalau aneh nih nggak, Allah bilang aneh gedek sama ini orang nih. Tapi orang tuanya ridho sama dia, ya udah aneh ridho juga deh. Ya, tuh. Udah 2 tuh ya. Yang ketiga, orang yang mutusin tali silaturahmi. Ada yang marahan nggak? Ya, gara-gara apa namanya warisan, mending gede. Warisan rumah tuh kecil lagi. Udah gitu kepotong apa? Kepotong jalan tol. Nggak jadi apa-apa tuh rumah. Ribut, kagak pernah negor, saudara. Kagak pernah nelepon, wali datang, wali apa? Ambil kabar gembira, nggak bakal diampuni nama Allah. Bahkan nih orang begini bikin sial. Kalau kampung ada orang model begitu tuh, wah, mendingan ente datengin, ente bilang, ente kalau nggak baikan, jangan tinggal di sini, lu pergi dari sini. Kenapa? Gara-gara dia rahmat nggak turun. Rahmat kagak turun. Kalau rahmat aja nggak turun ke orang, gimana buat dianya? Ya, tobat itu. Yang keempat, apa itu? Orang musyahin. Orang yang demennya itu bikin orang berantem. Iya, benar. Ya, demennya orang dengki sama orang. Dalam apa di riwayat yang lain banyak lagi tuh. Ini baru 4 nih. Banyak lagi. Intinya jauhin bikin masalah. Tuh provokator tuh. Kagak bakal diampunin tuh di malam itu tuh. Beb, ini nggak provokator, Beb. Ya, tapi kan ente ngirim berita bohong. Ya. Ayo deh, tobat dari sekarang. Bahkan Allah bikin buat kita kalau meleset juga tuh bulan Sya'ban nih, nggak dapat juga. Ya, belum tobat gue. Masih juga dikasih lagi kesempatan kedua. Tapi itu terakhir tuh. Kapan tuh? Malam pertama bulan Ramadan. Semua diampunin. Bahkan malam itu dibilang malam pandangan rahmatnya Allah. Allah kalau yang orang yang dipandang tuh disayang banget sama Allah deh. Orang kalau disayang gimana? Hati bengal juga disayang, udah disayang, kalau disayang. Ya. Ambil itu, cari muka sama Allah. Ya. Nih mungkin kita hadir majelis, kalau nggak kita kalau nggak kita kerjain, ngapain kita hadir majelis, capek. Mending nonton sinetron di rumah. Begitu. Atau nonton apa lagi deh, bola di rumah. Ya, mudah-mudahan kita bisa punya tekad yang kuat. Malu dong.
Majelis kita Riyadul Jannah, di sorga terus kita nih. Begitu. Pas pulang jadi orang neraka lagi, jangan. Kita di sini jadi orang sorga terus sampai ke rumah. Ya, di sini nggak megang handphone. Ya, jangan megang handphone seterusnya. Ya, di sini nggak WA ke ceweknya. Masih ada yang pacaran di sini. Ah, mau tobat sekarang deh. Tahu nggak cara tobatnya gimana? Lu delkon, delete kontaknya tuh semuanya. Ya, sebelumnya lu hubungin dulu, bilang, kita putus dulu sekarang, ntar aneh lamarin deh. Biar dapat ampunan dari Allah. Pilih deh, mau diampunin apa kagak? Ayo delete sekarang deh tuh. Ayo liatin tuh yang megang handphone dia deh. Syafiq megang handphone. Ya, mudah-mudahan kita bisa jaga hidupnya kita. Hidup sekali. Kalau sekolah gagal bisa ulang lagi. Ya, gagal lagi, ulang lagi. Hidup nggak bisa diulang. Udah mati, udah. Ya, tinggal dihitung sama Allah. Ya Rab, mudah-mudahan saat kematian kita saat yang paling indah buat kita semuanya. Mudah-mudahan hati kita juga terhubung sama orang-orang salihin. Begitu mudah-mudahan guru-guru kita ridha sama kita. Senang sama kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa nyenengin guru-gurunya kita. Yang juga nyenengin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.